بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Para pecinta ilmu syar'i yang tergabung dalam Forkom Ustadz Elva atau yang menyaksikan acara ini, kajian ini, semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mulai hari ini dan seterusnya ke depan, kita akan selalu membahas kitab. Ada kitab rujukan kita bernama kitab Minhajul Muslim, yaitu konsep hidup ideal dalam Islam. Ini yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau adalah pengajar tetap di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Para pemirsa, kitab ini sangat baik untuk kita kaji dan kita bahas. Kitab ini mengandung tentang akidah, mengandung tentang ibadah, mengandung tentang akhlak, mengandung tentang muamalah, dan bermacam-macam pokok keislaman ada dalam kitab ini. Oleh karena itu, para pemirsa, para pecinta ilmu syar'i, mari sama-sama kita mengikuti kajian ini. Kita bahas dari awal sampai tuntas kajian ini, insya Allah. Bagi yang punya buku, silakan disimak kajian ini melewati buku yang Bapak Ibu miliki. Untuk bab pertama, hari ini kita mulai bab pertama tentang akidah. Tentang akidah ini ada beberapa fasal, dan fasal pertama di buku ini berada di halaman 1, yaitu tentang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa, semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pasal ini merupakan pasal yang paling penting kedudukannya dan paling agung nilainya. Sebab seluruh kehidupan Muslim berpusar di sini dan terbentuk karenanya. Ia adalah dasar segala prinsip di dalam sistem umum bagi kehidupan seorang Muslim secara keseluruhan. Seorang Muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dalam arti, jadi seorang Muslim yang beriman kepada Allah itu maksudnya apa sih? Apa maknanya? Maknanya adalah dia meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Suci. Ini seorang Muslim yang beriman kepada Allah, artinya mereka meyakini adanya Allah yang Maha Suci, dan bahwa sesungguhnya Allah lah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Rabb di sini berarti pencipta, penguasa, pengatur segala sesuatu dan pemiliknya. Tiada Tuhan atau sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata.
Tidak ada Rabb selain Dia. Dan meyakini bahwasanya Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya dan suci dari segala kekurangan. Oleh karena itu, kita beriman kepada Allah adalah hamba yang selalu taat kepadanya dan selalu menginginkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah selalu menunjuki muslim tersebut. Jadi para pecinta ilmu syar'i, orang yang beriman kepada Allah itu tidak hanya sekedar beriman di mulut, tetapi iman itu tancapkan ke hatinya, dan iman itu buktikan oleh anggota badan dalam bermacam bentuk amal yang soleh. Iman kita Allah anggap lulus dan benar kalau 3 unsur ini teramalkan oleh kita. Pertama, ada ucapan di mulut beriman ke Allah, dan iman itu tancapkan ke hati. Kemudian iman itu tampak oleh amal kebaikan kita sehari-hari, tampak dalam kehidupan kita, banyak amal soleh kita. Jangan kita seperti orang Arab Badui yang pernah datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Sekelompok orang Arab Badui datang ke Nabi mengatakan, "Ya Muhammad, amanna billah." Hai Muhammad, kami telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pengakuan mereka ini hanya di mulut, tentu Allah lebih tahu hati mereka, Allah tahu dengan amal mereka. Sehingga Quran turun mengkonter, mengomentari pengakuan imannya orang Arab Badui tersebut. Turunlah Al-Quran, surat yang ke-49, Al-Hujurat ayat yang ke-14. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Datanglah sekelompok orang Arab kepada engkau, hai Muhammad, dan mereka mengatakan, kami telah beriman. Hai Muhammad, katakan kepada mereka itu, lam tu'minu, kalian belum lagi beriman, walakin qulu, tapi katakanlah, aslamna, kami baru Islam. Jadi pemirsa, kita bisa bedakan ya, mana orang muslim, mana orang mukmin, jelas bedanya. Kalau muslim sekedar mengaku di mulut, dia baru bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan di mulut, muslimlah dia. Kalau sudah muslim, tingkatkan kualitasnya menjadi mukmin. Di samping mengaku Allah Rabb-nya, Muhammad Nabi-nya, tancapkan ke hati berupa keyakinan. Memang benar Allah Rabb-nya, Muhammad Nabi-nya. Hati meyakini, hati mengimani. Setelah ucapan mulut, hati mengimani, dan mulai dinampakkan dalam amal kebaikan. Dia berlomba-lomba dalam beramal soleh. Ketaatan kepada Allah ditingkatkannya, tanda imannya itu. Jadi para penuntut ilmu syar'i, semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, bab ini membahas tentang beriman kepada Allah. Dan kita diakui mukmin, beriman ke Allah kalau kita mampu mengatakan amanna billah, dan tancapkan ke hati berupa keyakinan, dan ada bukti oleh anggota badan kita, tergerak badan kita, tergerak gerakan kita untuk memperbanyak amal soleh, baik berupa hablum minallah atau hablum minannas. Para pemirsa, di kitab ini diungkapkan pula dalil-dalil tentang kita beriman kepada Allah itu. Pertama, Allah sendiri memberitakan tentang wujudnya.
Allah sendiri memberitakan tentang wujudnya, tentang adanya zatnya, tentang rububiyahnya atas makhluknya, dan tentang asmanya atau nama-namanya dan segala sifat-sifatnya. Berita tersebut tertuang di dalam Al-Quran sebagai firman Allah yang wajib diyakini kebenarannya. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang wujudnya Allah, dengan rububiyahnya Allah, dengan sifat-sifat Allah, di antaranya pertama, Allah berfirman pada surat yang ke-7 Al-A'raf namanya, ayat yang ke-54. Surat 7 Al-A'raf ayat 54. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallah Rabbul Alamin. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk dengan perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Allah penuh berkah. Allah Rabb semesta alam. Di ayat ini menjelaskan tentang Allah dan zatnya, tentang rububiyahnya, tentang sifat atau asma-asma'nya. Yang kedua, surat Al-Qasas, surat 28 ayat yang ke-30. Ya Musa, inni anallah Rabbul Alamin. Ayat ini bicara tentang bagaimana Allah bicara langsung kepada Nabi Musa. Di mana? Di Bukit Tursina. Alhamdulillah, saya sudah berapa kali langsung naik ke Bukit Tursina itu dalam acara tur muslim. Waktu itu saya dengan jamaah, dengan rombongan tur muslim ke 4 negara. Ke Mesir, terus lanjut ke Israel, terus ke Palestina, dan pulang melewati Yordania. Di 4 negara kita jelajahi. Dalam waktu itulah kita naik ke puncak Bukit Tursina. Alhamdulillah, Masya Allah, begitu mengagumkan puncak tersebut. Bisa menambah iman, mengingatkan kita kepada kisah Allah berbicara langsung kepada Musa alaihissalam, sehingga Musa bergelar kalamullah. Apa kata Allah kepada Musa? Hai Musa, inni anallah Rabbul Alamin. Hai Musa, sesungguhnya saya adalah Allah. Siapa aku? Siapa Allah? Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Apa arti Rabb? Pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta ini. Akulah orangnya, akulah dia, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah itu, yang ketiga, Allah berfirman lagi pada surat yang ke-20, surat Toha ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ayat ini semuanya mengandung tentang zatnya Allah itu ada, dan bagaimana adanya, seperti apa sifat-sifat Allah. Ayat ini bicara tentang itu. Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Berarti kaum muslimin yang menamakan dirinya Allah, ya Allah sendiri. Allah sendiri yang menamakan dirinya Allah. Ini dalilnya, innani anallah.
Innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Makanya muncullah di Islam itu kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah semata. Ini adalah bukti iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah mengaku dirinya Allah dan Allah mengatakan tidak ada Tuhan selain Dia, maka kewajiban kita apa? Fa'budni, maka kalian wajib beribadah kepadaku. Sembah aku saja, beribadah kepadaku, abdikan diri kalian kepadaku, bukti iman kalian kepadaku. Inilah maunya Allah kepada kita. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Untuk apa sholat? Lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi para hamba Allah yang beriman, sembah Allah, beribadah kepada Allah, sholat kepadanya dalam rangka membuktikan iman kita kepadanya. Kita betul-betul beriman kepadanya, meyakini Dia Rabb kita, dan kita buktikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk menyembah kepadanya. Menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, mengabdikan diri hanya untuknya. Bukankah kita ketika sholat membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, korbanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, diperuntukkan hanya untuk Allah semata. Jadi apapun yang kita laksanakan, yang kita amalkan, berupa ibadahkah, berupa membantu orang lain-kah, semata-mata karena Allah dan semata-mata mengharapkan nilai balasan dari Allah saja. Ini juga bukti iman kita kepadanya. Amalkanlah perintah itu karena Allah, beribadahlah karena Allah, dan semata-mata mengharapkan balasan dari Allah saja. Ridho Allah lah yang kita harapkan, balasan Allah lah yang kita tunggu. Ini bukti iman kita kepadanya. Jadi iman itu bukan hanya di mulut pengakuannya, tapi ada pembuktiannya. Berikutnya Allah berfirman pada surat 59 Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 yang sangat panjang ayatnya. Nanti Bapak Ibu para pecinta ilmu bisa buka Quran ya. Surat Al-Hasyr 59 ayat 22 sampai 24 yang isinya menjelaskan tentang siapa Allah dengan segala sifat-sifatnya. Ya akhirnya hanya kepadanya kita beribadah, kepadanya hanya kita menyembah, dan kepadanya hanya kita tunduk dan patuh tanpa syarat. Yang kelima, surat Al-Fatihah. Ini yang kita baca tiap sholat. Berulang-ulang kali kita baca di sholat. Apakah kita sudah menghayati yang kita baca itu? Apa kata Allah? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Kalaupun kita dipuji orang, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuma jangan sombong karena dipuji, jangan sakit hati kalau nggak dipuji. Ketika datang pujian, cukup kembalikan pujian itu kepada yang maha kuasa, yang punya pujian, yaitu Allah Azza wa Jalla. Orang puji kita, kembalikan ke Dia. Alhamdulillah. Orang kasih kita sesuatu, puji Allah. Hakikatnya Allah memberiku sesuatu melewati orang itu. Makanya datang pemberian Alhamdulillahirabbil alamin, baru katakan jazakallahu khairan. Kalau yang beri kita itu laki-laki. Kalau perempuan yang ngasih kita, jazakillahu khairan. Artinya apa? Semoga Allah membalasimu terhadap apa yang kau berikan kepadaku. Ini orang beriman itu, kaum muslimin, setiap dapat rezeki,
setiap dapat pemberian, setiap dapat pujian, yang pertama buktikan iman kita dengan cara puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Setelah itu baru ucapkan terima kasih kepadanya dengan cara jazakallahu khairan atau jazakillahi khairan. Jazakillahu khairan. Di samping terima kasih, bermakna juga semoga Allah balasi segala kebaikanmu dengan berlebih dari itu, dengan kebaikan berlipat ganda. Itu maknanya. Terus ayat berikutnya, ayat 3, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Siapa? Itulah Rabbul Alamin tadi, Rabb semesta alam tadi. Terus Malik Yaumiddin, yang menjadi raja, yang menguasai hari agama. Ad-din artinya agama. Yang menguasai hari agama artinya apa? Orang yang beragama itu kaum muslimin, dia meyakini, mengimani dua hari atau dua kehidupan yang dijalaninya. Pertama, hari dunia, kehidupan dunia. Kedua, hari akhirat, kehidupan akhirat. Hari dunia, hari bercocok tanam, hari memperbanyak amal. Hablum minallah, hablum minan nas. Dunia tempatnya. Namun yakinlah, pasti semuanya Allah balas. Kapan? Yaumiddin, di hari agama, di hari akhir, di hari pembalasan. Di orang yang beragama itu wajib meyakini, mengimani bahwa segala kebaikannya sekarang ini, sekecil apapun, pasti Allah balas. Jadi para hamba Allah, jangan kecewa kalau kebaikan kita orang gak balas. Jangan putus asa kalau kebaikan kita orang tidak puji. Jangan. Kenapa? Karena kita meyakini ada yang maha pembalas. Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Kapan dibalasnya? Nanti Yaumiddin, di hari pembalasan, di hari akhirat. Tugas kita sekarang hanya berlomba berbuat baik. Kebaikan ucapan kita, kebaikan tindak tanduk kita, kebaikan niat di hati kita, kebaikan rancang di otak kita. Lahirkan bermacam-macam kebaikan. Dari mulut kebaikan, di hati berupa niat kebaikan, di otak rencana baik munculkan di otak kita, dan anggota badan mengamalkan kebaikan. Sudah selesai. Itu tugas kita. Adapun pembalasannya cukup diyakini Allah membalasinya, yang pasti dibalasi Allah di hari pembalasan, dari akhir nantinya. Ya syukur-syukur dari sekarang Allah cicil pembalasannya. Ya alhamdulillah, nggak ada masalah. Kita buat baik, Allah balas sekarang. Ya alhamdulillah. Orang memberi kita, alhamdulillah. Orang balasi kebaikan kita, alhamdulillah. Itu namanya Allah menyicil kebaikan kita dari sekarang. Kalaupun tidak ada, nggak ada persoalan. Kenapa? Kita masih yakin Allah membalasi nanti di hari kemudian. Inilah orang-orang yang beriman kepada Allah yang sebenarnya. Terus surat yang ke-21 Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, kata Allah. Sesungguhnya agama tauhid inilah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Allahu Akbar. Kalau kita resapi ayat ini, Bapak Ibu, Masya Allah, agama yang kamu anut sekarang itu yang bernama agama Islam, itu agama tauhid, itulah yang pantas untukmu, itulah yang pantas agamamu. Dan jangan cari agama yang lain selain itu, kata Allah. Bukankah Allah mengatakan pada surat 3 Ali Imran 19, Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridha hanyalah Islam. Allah menegaskan lagi surat 3 ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina faliqul minhum.
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din atau agama selain Islam, maka Allah tolak agamanya, nanti rugi di akhirat. Untuk itu Allah mengatakan agama Islam itu agama tauhid, itulah agama yang pantas untukmu, hai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Agama yang satu artinya apa? Satu-satunya agama yang Allah turunkan ke bumi ini adalah Islam. Berarti nabi-nabi, mulai nabi pertama, Nabi Adam, sampai Nabi Muhammad, semuanya beragama Islam. Kaum muslimin, 124.000 nabi, 313 rasul. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis nomor 9 dari Abu Dzar Al-Ghifari. Terus versi kedua, nabi 124.000, rasul 315. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Abu Usamah. Ya, Abu Umamah. Nabi mengatakan jumlah nabi 124.000, rasul 313 atau 315. Semua nabi, semua rasul itu beragama yang satu ini, yaitu agama Islam, agama tauhid. Terus, dan aku Rabbmu. Nah, jadi Allah mengatakan setelah dinyatakan Islam itu agama kita, hanya satu agama Allah ridhoi, dan semua nabi juga agama Islam. Untuk itu, wa ana rabbukum fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku, sembahlah aku, kata Allah. Terus surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 52. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. Terakhir, surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka Maha suci Allah yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan. Ayat terakhir ini menyatakan, apa kata Allah? Seandainya ada Tuhan selain aku, ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, maka hancurlah langit, hancurlah bumi ini. Makanya kata Allah, hanya satu Tuhan yang kalian akui kebenarannya, yang wajib kalian sembah, itulah aku. Makanya muncul kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Untuk itu sembahlah saya. Para pemirsa, para pecinta ilmu syar'i, jamaah Elfa Dakwah, semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Bab pertama ini selesai kita bahas, yaitu tentang buktikanlah kita betul-betul beriman kepada Allah tabaraka wa taala, mengimani zatnya, ada zatnya, mengimani rububiyahnya. Apa itu? Kita akui dia pencipta segala-galanya, pengatur segala-galanya, pemelihara segala-galanya. Untuk itu wajib beriman kepada zatnya, rububiyahnya, dan hanya beriman kepada dia dan buktikan dengan ketaatan kepadanya, sembah dia. Itulah tauhid uluhiyah namanya, yang disembah hanya Allah saja dan meyakini segala sifat-sifatnya. Ya, mudah-mudahan dengan kajian bab pertama ini kita bisa paham dan semakin mantap iman kita, semakin mantap iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari beriman hanya kepadanya, buktikan iman, bertauhid kepadanya, sembah dia dan jangan sembah selain dia. Bertauhid kepadanya, jangan sekutukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.